Kenalkan, nama saya Apriani Iminete dari Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Setiap tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi atau orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Segala macam bentuk perilaku yang berkontinasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dihadapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung yang dimaksud dengan ketimpangan relasi, kuasa atau gender. Adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, atau penerimaan masyarakat atau status sosial untuk mengendalikan orang lain. Di sini ada juga ini macam-macam kekerasan seksual. Yang pertama, pemerkosaan. Yang kedua, intimidasi seksual. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, eksploitasi seksual. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Yang keenam, prostitusi paksa. Yang ketujuh, perbudakan seksual. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Yang kesembilan, pemaksaan kehamilan. Yang kesepuluh, pemaksaan aborsi. Yang kesebelas, kontrasepsi dan sterilisasi. Yang ke-12, penyiksaan seksual. Yang ke-13, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Yang ke-14, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Yang ke-15, kontrol seksual. Di sini juga ada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Mengambil, merekam, atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengunggah foto, tubuh, dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau
kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, memberikan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Di sini ada juga cara mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, pendekatan individu. Kedua, pendekatan perkembangan. Ketiga, pencegahan sosial komunitas. Keempat, pendekatan tenaga kesehatan. Kelima, pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Keenam, bersikap percaya diri. Ketujuh, bersikap tegas. Kedelapan, jaga memberikan kepercayaan penuh. Yang kesembilan, membekali diri dengan pendidikan seksual. Kesepuluh, mempelajari ilmu bela diri. Kesebelas, diri untuk keadaan membawa alat perlindungan darurat. Ke-12, waspada terhadap lingkungan sekitar. Ke-13, hindari bepergian dengan orang yang baru dikenal. Terima kasih, semoga bermanfaat.